لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul khamisu, pelajaran yang kelima. Ad-darsu al-khamisu, pelajaran yang kelima. Ma, perkara yahrumu yang haram bil haidi, sebab haid, wan nifasi, dan nifas. Ma, perkara yahrumu yang haram bil haidi, sebab haid, wan nifasi, dan nifas. Yahrumu haram alal haidi, atas wanita haid. Yahrumu haram alal haidi, atas wanita haid, wan nufasai, dan wanita nifas. Ma, perkara yahrumu yang haram alal muhdisi, atas orang yang hadas. Alal muhdisi, atas orang yang hadas. Hadasan asgoro, dengan hadas yang kecil. Hadasan asgoro, dengan hadas yang kecil. Wahia, yaitu as-salatu, salat, wa tawafu, dan tawaf, wa masul mushafi, dan menyentuh mushaf, wa hamluhu, dan membawa mushaf. Wa kadzalika, dan demikian pula. Wa kadzalika, dan demikian pula. Ma, perkara yahrumu yang haram ala junubi, atas orang junub. Ma, perkara yahrumu yang haram ala junubi, atas orang junub. Wahia, yaitu al-arba'atu, 4, as-sabiqatu, yang sebelumnya. Al-arba'atu, 4, as-sabiqatu, yang sebelumnya. Wa yuzadu, dan ditambah alaiha, atasnya. Wa yuzadu, dan ditambah alaiha, atasnya. Al-muqsu, diam fil masjidi, di masjid. Al-muqsu, diam fil masjidi, di masjid. Wa qiraatul qur'ani, dan membaca Quran. Wa qiraatul qur'ani, dan membaca Quran. Biqasdil qiraati, dengan maksud bacaan. Biqasdil qiraati, dengan maksud bacaan. Wa yuzadu, dan ditambah alama, atas perkara taqaddama, yang sebelumnya. Alama, atas perkara taqaddama, yang sebelumnya. As-saumu, puasa. Wa tolaku, dan cerai. Wa tolaku, dan cerai. Wal mururu, dan lewat. Fil masjidi, ke dalam masjid. In khafat, jika ia takut. In khafat, jika ia takut. Talwisahu, mengotori masjid. Talwisahu, mengotori masjid. Wa mubasyaratuma, dan sentuhan kulit. Wa mubasyaratuma, dan sentuhan kulit. Baina surati, antara pusar. Wa rukbati, dan lutut. Wa baina surati, antara pusar. Wa rukbati, dan lutut. Wa taharatu, dan bersuci. Biniyati ta'abudi, dengan niat ibadah. Wa taharatu, dan bersuci. Biniyati ta'abudi, dengan niat ibadah. Wa saufa nashrahuha, dan kami akan menjelaskannya. Wa saufa nashrahuha, dan kami akan menjelaskannya. Al-ana, sekarang. Al-ana, sekarang. Kullaha, seluruhnya. Kullaha, seluruhnya. Mufassalatan, secara rinci. Mufassalatan, secara rinci. Baik, kemarin kita membahas pelajaran yang keempat tentang nifas. Sekarang kita akan membahas tentang pelajaran yang kelima, yang isinya adalah hal-hal yang diharamkan bagi perempuan yang haid dan nifas. Perlu diketahui bahwasanya hadas itu ada tiga ya. Hadas ada tiga. Yang pertama ada hadasun asgharu, hadas kecil. Yang kedua hadasun ausatu, hadas ausat. Yang ketiga adalah hadasun akbaru, hadas besar. Hadas kecil, hadas pertengahan, hadas besar. Hadas kecil disebut dengan hal-hal yang membatalkan wudu atau hadas sebutnya, penyebab hadas. Hadas kecil itu hal-hal yang membatalkan wudu, sebut dengan muhdis sebutnya, istilahnya. Orang yang punya hadas disebut dengan muhdis. Orang yang punya hadas maksudnya adalah orang yang punya hadas kecil yang batal wudunya. Penyebabnya 4 kan. Yang pertama, batal wudu itu pertama ada yang keluar dari kubul dan dubur selain sperma. Yang kedua, hilang kesadaran.
ya, kecuali tidurnya orang yang duduk menetapkan pantatnya ke lantai. Yang ketiga, sentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang keduanya sudah dewasa, tidak ada ikatan mahram dan tidak ada yang menghalangi. Yang keempat adalah menyentuh kubul dan dubur manusia dengan telapak tangan bagian dalam atau jari-jari bagian dalam. Itu adalah 4 hal yang membatalkan wudu, sebut dengan hadasun asghar, hadas kecil. Yang diharamkan ada 4. Yang pertama, haram sholat. Orang yang gak punya wudu haram sholat. Yang kedua, haram tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Yang ketiga, haram menyentuh mushaf. Yang keempat adalah haram membawa mushaf. Lalu ditambah lagi, yang kedua adalah orang yang punya hadas ausat atau hadas pertengahan, disebut dengan junub. Ya, junub orangnya. Junub itu penyebabnya 2. Satu, keluar sperma, yang kedua berhubungan badan. Itu junub namanya. Jadi ketika seorang telah melakukan hubungan badan atau keluar sperma, maka dia junub. Nah, yang diharamkan bagi orang yang junub ada 6, ditambah yang 4 tadi. Yang 6 tadi, yang 4 apa? Salat, tawaf, menyentuh mushaf, membawa mushaf. Lalu tambah lagi 2 apa? Diam di dalam masjid. Itu haram bagi orang yang junub. Nah, ini yang menjadi argumen bahwasanya ada yang menyebut diam di masjid itu bagi perempuan haid itu boleh katanya, karena aman dari tetesan darah. Nah, kalau boleh demikian, maka orang yang junub tentu boleh tinggal di dalam masjid. Kenapa? Karena orang junub kan gak keluar darah. Coba laki keluar darah tuh. Tidak boleh. Jadi perempuan yang sedang haid itu mau keluar darah atau tidak, mau aman atau tidak dari tetesan, tetap duduknya, diamnya di dalam masjid adalah haram. Sama seperti halnya orang yang junub. Orang junub pertama haram tinggal atau diam di dalam masjid. Yang kedua apa? Haram membaca Quran dengan maksud membaca. Nah, yang ketiga adalah hadas akbar, penyebabnya 2, yaitu haid dan nifas. Bagi perempuan yang haid dan nifas ini haram 10 jadinya, tambah 1 lagi jadi 11. Yang 6 tadi apa aja? 1, salat, tawaf, pegang mushaf, bawa mushaf, membaca Quran dengan maksud bacaan. Yang ke-6, diam di dalam masjid, puasa, diceraikan, melewati masjid jika khawatir akan mengotori. Yang ke-10-nya, bermesraan antara pusar dan lutut, itu haram. Dan bersuci dengan niat ibadah. Mandi, niat mandi naon? Niat mandi besar temenang, atau niat mandi sunat gak boleh, karena niat mandinya adalah niat ibadah. Boleh mandi? Boleh, asal niatnya niat untuk membersihkan badan atau niat untuk menyegarkan badan, silahkan. Kalau niat mandi untuk menghilangkan hadas gak boleh, atau niat untuk mandi sunat gak boleh. Kenapa? Karena niat mandinya adalah ibadah, bersucinya adalah ibadah. Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya. Al-awalu yang pertama as-sholatu sholat. Al-awalu yang pertama as-sholatu sholat. Yahrumu haram alal haidi atas wanita haid wan nufasai dan wanita nifas as-sholatu sholat. Walau naflan meskipun sholat sunat. Walau naflan meskipun sholat sunat. Wa sholata janazati dan salat jenazah. Wa sholata janazatin dan salat jenazah. Wa sajdatu tilawatin dan sujud tilawah. Wa syukrin dan sujud syukur. Wa syukrin dan sujud syukur. Yang pertama yang diharamkan bagi wanita yang sedang haid dan nifas adalah haram salat. Mau itu salat fardu ataupun salat yang sunat, semuanya haram. Mau itu yang fardu ain atau fardu kifayah. Apa yang fardu kifayah? Salat jenazah.
Gak boleh perempuan yang haid ikut sholat jenazah. Termasuk ke dalam kriteria sholat adalah sujud tilawah. Apa itu sujud tilawah? Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika kita mendengar atau membaca ayat sajadah. Ayat sajadah. Ketika mendengar atau membaca ayat sajadah yang 15 dalam Al-Quran, maka disunahkan untuk sujud. Tapi itu haram bagi perempuan yang sedang haid atau sedang nifas. Begitupun sujud syukur. Nah, kalau sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika kita mendapatkan nikmat atau terhindar dari musibah. Itu sujud syukur. Itu tidak boleh bagi perempuan yang haid ataupun yang nifas, karena baik sujud syukur atau sujud tilawah harus dilakukan dalam keadaan suci dan di tempat yang suci, sehingga teu hati lamun ayeuna aya pemain bola sujud di lapangan atau jelema anu meunang uang kaget sujud di jalan, eta sujudna kos kumaha? Satu, apakah dia punya wudu atau tidak? Yang kedua, apakah tempat dia sujud suci atau tidak? Karena sujud syukur itu harus dilakukan di tempat yang suci dan harus suci, punya wudu. Karena sujud syukur sama halnya seperti sholat secara maknawi. Ya, jadi sholat mau itu yang sunat ataupun yang fardu, termasuk di dalamnya adalah sujud syukur dan sujud tilawah. Haram bagi perempuan yang sedang haid dan sedang nifas. Wahahuna, dan di sini nubayinu, kami menjelaskan. Wahahuna, dan di sini nubayinu, kami menjelaskan. Mas'alataini, dua masalah. Mas'alataini, dua masalah. Hammataini, yang keduanya penting. Hammataini, yang keduanya penting. Wahuma, yaitu mas'alatu turuwil mani'i, masalah datangnya penghalang. Mas'alatu turuwil mani'i, masalah datangnya penghalang. Wa mas'alatu zawalil mani'i, dan masalah hilangnya penghalang. Wa mas'alatu zawalil mani'i, dan masalah hilangnya penghalang. Kal ati, seperti berikut. Kal ati, seperti berikut. Lalu kata musannif, di sini kami akan menjelaskan dua masalah penting, yaitu satu, masalah ketika datangnya mani. Mani itu penghalang wajibnya sholat. Dalam hal ini adalah haid atau nifas. Dan masalah kedua adalah hilangnya penghalang. Dalam hal ini adalah perempuan yang sedang haid lalu haidnya berhenti pas waktu sholat. Nah, ini bagaimana? Ya, karena tadi dikatakan sholat itu haram dilakukan oleh perempuan yang haid atau perempuan yang nifas. Namun ketika haid dan nifasnya sudah berhenti, dia sudah suci, maka wajib untuk sholat kembali. Nah, di sela-sela haid tadi, apakah ada sholat yang wajib untuk diqadha? Baik itu pas datangnya haid atau pas berhentinya haid. Nah, sehingga ada dua masalah penting. Yang pertama, turuwul mani, artinya datangnya penghalang. Misalkan gini, ya, teh wiwit misalkan pas datang waktu zuhur, dia tidak langsung sholat, rebahan sejenak. Selang seperempat jam, 15 menit kemudian, cerot keluar darah misalkan. Nah, apakah zuhur tersebut nanti wajib diqadha ketika kelas suci? Itu namanya turuwul mani. Yang kedua adalah zawalul mani, hilangnya penghalang. Contohnya gini, teh wiwit ini sedang haid misalkan. 5 menit lagi waktu asar habis, artinya 5 menit dari maghrib, ya, berhenti. Pas dicek ternyata udah bersih. Nah, apakah sholat asarnya wajib diqadha atau tidak? Nah, itu namanya zawalul mani. Paham ya? Turuwul mani ini datangnya penghalang. Kalau zawalul mani hilangnya penghalang. Dalam hal ini turuwul mani adalah datangnya haid atau zawalul mani adalah hilangnya haid. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama.
Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, zawalul mani, hilangnya penghalang. Hilangnya penghalang. Pas hilang dulu ya. Idza tahurat, jika suci. Idza tahurat, jika suci, al-haidzu, wanita haid, awin nufasau, atau wanita nifas. Al-haidzu, wanita haid, awin nufasau, atau wanita nifas, qabla khurujil waqti, sebelum keluarnya waktu. Qabla khurujil waqti, sebelum keluarnya waktu. Walau biqadri zamanin, meskipun seukuran waktu. Walau biqadri zamanin, meskipun seukuran masa atau waktu. Yasa'u, yang cukup, takbiratul ihrami, untuk takbiratul ihram. Fa'aksaro, lalu lebih. Fa'aksaro, lalu lebih. Fa'aksaro, lalu lebih. Wajaba, maka wajib, al-qada'u, qadha, li sholatil waqti, li sholati dzalikal waqti, untuk sholat waktu tersebut. Li sholati dzalikal waqti, untuk sholat waktu tersebut. Bisyarta, ini dengan dua syarat. Atalia, ini berikut. Atalia, ini berikut. Jika seorang, ini pas masalah pertama adalah masalah hilangnya penghalang. Jika seorang perempuan haid suci sebelum habisnya waktu, meskipun dengan kadar waktu yang cukup untuk takbiratul ihram atau lebih. Kira-kira takbiratul ihram itu berapa menit? Itu 1 menit, kurang dari itu atau lebih lah. Maka wajib bagi si perempuan tadi sholat pada waktu tersebut. Dalam tadi kasusnya apa? Neng Wiwit ini pas mau 5 menit lagi menuju akhir asar berhenti. Nah, maka sholat yang kedua apa? Sholat asar. Nah, nanti di depan termasuk sholat duhurnya nanti. Yang pertama, syarat yang pertama, baqa'us salamati, tetapnya salamat. Baqa'us salamati, tetapnya selamat, minal mawani'i, dari penghalang. Minal mawani'i, dari penghalang, biqadri ma, dengan kadar perkara. Biqadri ma, dengan kadar perkara, yasa'u, yang cukup, atau harota, bersuci. Wa kadza, dan begitupun baqiyatu syuruti sholati, sisa salat yang lain, sisa syarat salat yang lain. Wa kadza, dan begitupun baqiyatu syuruti sholati, sisa syarat salat, sisa syarat salat yang lain. Nomor 2, baqa'us salamati, tetapnya selamat. Baqa'us salamati, tetapnya selamat, minal mawani'i, dari penghalang. Zamanan, waktu, yasa'u, yang cukup. Yasa'u, yang cukup, tilka sholat, di sholat tersebut. Tilka sholata, sholat tersebut. Bi akhafi mungkin, dengan seringan mungkin. Bi akhafi mungkin, dengan seringan mungkin. Dengan syarat wajib dikodoknya sholat yang tadi ya. Yang pertama, tetapnya selamat dari yang menghalangi, dengan kadar waktu yang cukup untuk bersuci dan syarat sholat yang lain. Yang kedua, tetapnya selamat dari penghalang dengan waktu yang cukup untuk sholat dengan seringan mungkin. Itu syarat dikodonya pas kita berhenti pada waktu yang cukup untuk takbiratul ihram, maka sholat tersebut wajib untuk dikodo. Wajibu, dan wajib aidan juga, kodo umma, kodo perkara. Wajibu, dan wajib aidan juga, qadha umma, qadha perkara, qablaha, sebelumnya. Qablaha, sebelumnya. In jumi'at, jika ia dijama ma'aha, bersamanya. In jumi'at, jika ia dijama ma'aha, bersamanya. Kal dhuhri, seperti zuhur, ma'al asri, bersama asar. Wal maghribi, dan maghrib, ma'al isya'i, bersama isya. Bisarti baqa'i salamati, dengan syarat tetapnya selamat. Bisyarti baqa'i salamati, dengan syarat tetapnya selamat, minal mawani'i, dari penghalang. Minal mawani'i, dari penghalang, ba'da zawalil udri, setelah hilangnya uzur.
ba'da zawalil udri, setelah hilangnya uzur, qadral fardhaini, seukuran 2 fardu. Qadral fardhaini, seukuran 2 fardu, bi akhaffi mungkin, dengan seringan mungkin, bi akhaffi mungkinin, dengan seringan mungkin, wa taharati, dan bersuci. Wa taharati, dan bersuci. Wa ilaika, dan atasmu, wa ilaika, dan bagimu, wa ilaika, dan bagimu, amsilatun, contoh 5 untuk perkara taqaddama yang telah lalu. Nah, jika tadi telah memenuhi syarat yang 2, lalu setelah itu wajib juga bagi perempuan yang hilang penghalangnya, kalau berhentinya pada waktu sholat yang memungkinkan untuk dijamak dengan sholat sebelumnya, maka sholat sebelumnya pun wajib untuk diqadha. Ya, wajib untuk diqadha dengan syarat tetapnya selamat dari penghalang sampai setelah hilangnya uzur itu cukup dengan mengerjakan 2 fardu yang ringan dan bersuci. Contoh tadi Neng Fitri itu berhentinya kapan? Asar, 5 menit lagi menjelang maghrib berhenti. Lalu setelah 5 menit berhenti, tidak ada lagi hal-hal yang menghalangi untuk sholat, maka wajib sholat asar untuk teh wiwit dan beserta sholat zuhurnya. Kenapa? Karena sholat zuhur dan asar bisa dijamak. Udah tahu sebelumnya seperti itu. Kalau kalian pas berhenti di waktu asar, maka tidak hanya asar yang diqadha, tapi duhurnya juga. Sudah itu. Ya, ini permasalahan yang kadang jarang perempuan mengetahuinya. Misalun contoh lah supaya bisa paham, dikasih contoh. Misalun contoh, lau tahurat, jika suci, jika perempuan suci. Siapa tadi perempuannya? Teh Wiwit misalkan. Qabla khuruji waqtil asri, sebelum keluarnya waktu asar. Qabla khuruji waqti asri, sebelum keluarnya waktu asar. Bi khamsi daqaiqa, dengan 5 menit. Hanya 5 menit dari saeb waktu asar, teh wiwit bersih, suci. 5 menit cukup bertakbir tuh. Cukup bahkan lebihnya. Fainahu, sesungguhnya, yajibu wajib alaiha, atasnya, al asru asar. Fainahu, sesungguhnya, yajibu wajib alaiha, atasnya, al asru asar. Wa kadzalika, dan demikian pula, wa kadzalika, dan demikian pula, adzuhru, zuhur, idza tawaffarat, jika sempurna, asyurutu as-sabiqatu, syarat sebelumnya, asyurutu, syarat-syarat, as-sabiqatu, yang sebelumnya. Nah, tidak hanya asar, ternyata zuhur juga wajib untuk diqadha jika memenuhi syarat yang tadi. Apa syaratnya? Itu yang 2 tadi syaratnya. Nah, kalian seperti apa sampai saat ini? Apakah sudah tahu sebelumnya atau belum? Kalau belum, bagaimana nasib sholat yang demikian, kan gitu ya? Nasib sholat yang wajib diqadha tapi kalian belum mengqadhanya, kan gitu. Padahal berhenti di waktu sholat yang bisa dijamak. Tadi waktu sholat yang bisa dijamak apa? Asar dan isya. Asar dan isya. Berhenti di akhir asar berarti dengan zuhurnya. Berakhir di waktu isya berarti bersama sholat maghribnya, karena maghrib dan isya bisa dijamak, zuhur dan asar bisa dijamak. Berarti kalau berakhir di selain waktu itu hanya tidak wajib. Misalkan di waktu subuh hanya subuh saja, di waktu zuhur hanya zuhur saja, di waktu maghrib saja. Itu ya. Nah, itu atau di waktu jam 10 pagi. Itu di waktu sholat atau bukan? Bukan. Sehingga tidak ada yang wajib diqadha itu mah. Gitu ya. Berapa ukuran waktunya? Waktu yang cukup untuk takbiratul ihram atau lebih. Ini hanya 5 menit kan kalau di sini contohnya. Misalun contoh yang kedua. Lau tahurat, jika perempuan suci, minal haidi, dari haid, qabla maghribi, sebelum maghrib, sampai maghrib ayeuna mah. Bi khamsi daqaiqa, 15 menit.
Summa ba'dal maghribi, lalu setelah maghrib, birub'i sa'atin, seperempat jam, bihomsi daqaiqa 5 menit. Summa ba'dal maghribi, lalu setelahnya maghrib, birub'i sa'atin, seperempat jam, ugmiya alaiha, iya epilepsi. Ada epilepsi menghalangi syarat sholat gak? Iya, ya. Jadi tidak wajib sholat bagi yang ugmiya tadi, karena sedang epilepsi. Fainahu, sesungguhnya yajibu wajib alaiha, atasnya qadha udzuhri, qadha zuhur ma'al asri, bersama asar. Li'anau, karena sesungguhnya tawaffarat, sempurna, asyurutu, surut, syarat, asabiqatu, yang sebelumnya, asabiqatu, yang sebelumnya. Wa kadzalika, dan demikian pula al maghribu, maghrib, kama, seperti perkara sayati, yang akan datang, fil mas'alah disaniyati, dalam masalah yang kedua. Fil mas'alah disaniyati, dalam masalah yang kedua. Nah, sekarang mah contohnya yang kedua. Neng wiwit ini tadi sucinya sama 5 menit sebelum datangnya waktu maghrib, alias 5 menit lagi asar habis. Nah, setelahnya 15 menit berlangsung sholat maghrib, waktu maghrib ya, belum sholat nih, belum sholat, datang penghalang, kan? Datang penghalang, yaitu berupa epilepsi, ayan, gegerepekan. Nah, sholat apa yang wajib? Yang wajib qadha zuhur dan asar tetap. Kenapa? Karena sudah memenuhi syarat. Apa syaratnya tadi? Baqa'u salamah minal mawani bi qadri ma yasau taharah. Kira-kira 15 menit cukup gak untuk bersuci? Berarti tambah yang tadi berarti 5, berarti berapa menit? 20 menit ya. Cukup gak untuk bersuci? Cukup. Untuk berpakaian cukup? Cukup. Ya, cukup. Dan cukup gak untuk sholat? 2 fardu. Ini kan 2 fardu. Baqa'u salamah min amazalani yasu tidak sholat. 2 fardu cukup gak? Asar dengan zuhur berapa menit? 5 menit lah cukup. Bersuci 5 menit, sholat 5 menit misalkan. Cukup? Nah, sehingga zuhur dan asar tetap wajib di qadha. Beda lagi cerita kalau apa tadi? Kalau setelahnya itu tidak tetap selamat, artinya datang lagi yang menghalangi. Karena 1 menit bersih, 1 menit kemudian gila. Nah, tidak wajib diqadha. Ya. Jadi syaratnya tadi apa? Tetapnya selamat dari penghalang dengan kadar cukup untuk bersuci dan sholat yang lain, dan tetapnya selamat dari penghalang dengan waktu yang cukup untuk mengerjakan sholat tersebut dengan seringan mungkin. Paham ya? Seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian nanti mengalami hal yang demikian, maka wajib sholat tersebut diqadha. Kalau sholatnya bisa dijama dengan sholat sebelumnya, artinya berhenti di akhir asar atau berhenti di akhir isya, maka isya dengan maghribnya, asar dengan zuhurnya, jika memenuhi 2 syarat yang tadi. Allahu a'lam. Rabbin fana bima alamtana, Rabbi alimna alladhi yanfa'una, Rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabati lana fi dinina, tawassalna bita'alumin, tawassalna bita'limin, antarzuqanal wasi'ah wa antarzuqanal amanah, abdi tawassul kobana osan, abdi tawassul kopang wurukan mugi Gusti kajembaran ka amanah. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.